Ya, halo. Pagi mohon perhatian. Untuk semua mahasiswa bisa kasih mute ya. Mute dulu supaya tidak feedback. Pagi Pak Berto. Itu sudah standby. Cek Pak Berto. Cek Pak Berto, standby. Selamat pagi, Tuan. Ini masih ada feedback. Di dekat akunnya audio sepertinya ada perangkat lain, jadinya suaranya masuk ke dalam sana. Feedback. Boleh dijauhkan dulu. Oke, baik, Pak Juan. Ada satu akun lagi yang saya akan jadikan co-host. Pakai akun di mana ya? Tadi terputus akunnya yang tidak terminal Beatrice. Kita punya tidak ada. Sunwheel Race 2020 tadi terputus. Di ruangan Bapak tidak ada. Pak Fabian. Ini bagaimana Beatrice? Pak Fabian Lopi, yang itu jadi co-host. Tadi mute ya. Susana Wea. Ya Bu. Ada sebentar konek. Ya. Ambil filmnya tergerak ambil. Seadanya. Oh, sudah ambil. Coba. Bila aku udah dipakai nih. Mas. Baik, saya akan jadikan Ibu Maria Susana Wea sebagai co-host. Apa betul? Iya, benar. Oke. Dengan Ibu Maria Susana Wea mahasiswa. oh sorry, yang dijadikan co-host siapa? Maria Emelinda. Maria Emalinda. Oke, baik. Susana Wea kasih apa namanya? Mute saja ya. Ya. Tadi ada permintaan dari kantor Wakil Gubernur bahwa di saat acara beliau dimulai, diharapkan video bisa on semua. Jadi wajah bisa terlihat, mengaktifkan video dan suara di mute. Nanti saya akan bantu dari sini untuk di mute suaranya. Oke, baik Pak Juan. Ya. Silakan mengaktifkan videonya. Selamat pagi Pak Edi.
Selamat pagi Pak Edi. Nanti dibuka alurnya dimulai dengan Pak Edi dulu atau gimana? Kita mulai dengan doa, lalu sapaan dari Bapak Direktur, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi kuliah umum oleh Pak Wagub. Oke. Yang memimpin doa nanti siapa? Saya akan spotlight. Pak Domi kami minta untuk memimpin kita dalam sebentar. Pakai kamera yang mana ya? Yang untuk doa, masih feedback Pak Eko. Iya, yang audio itu sepertinya terlalu berdekatan. Nah, ada satu perangkat lagi yang di dekat situ jadinya dia feedback. Coba. Yang ini kan sudah cepat. Jika ada perangkat lain di sekitar audio, perangkat tersebut boleh dikecilkan suaranya, sehingga suaranya tidak muter feedback masuk ke audio.
Selamat pagi Bapak Ibu. Jika sudah siap, mungkin acara sudah bisa dimulai. Silakan mulai dari yang memimpin doa. Nanti saya akan spotlight yang memimpin doa. Silakan Bapak Ibu yang mau memimpin doa. Acara akan dimulai dengan doa, lalu nanti ada sambutan dari Bapak Direktur, lalu dilanjutkan dengan kuliah umum dari Bapak Wagub, Wakil Gubernur NTT. Mari silakan dimulai dengan doa, yang akan memimpin doa. Menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat cinta yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh nafas kehidupan dan juga keselamatan yang kami alami pada saat ini. Kami percaya dan yakin bahwa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bertemu bersua dengan Bapak Wakil Gubernur NTT dalam kuliah umum. Kami mohon kiranya Engkau mencurahkan rahmat Roh Kudus ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh melaksanakan apa menjadi utusan-Mu menjadi lebih baik untuk kami hari ini dan untuk waktu-waktu yang kedatang. Ya Tuhan, seluruh doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu lewat doa yang diajarkan oleh Putra-Mu Yesus sendiri. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Acara sudah dibuka dengan doa. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Direktur Politeknik Santo Wilhelmus, Bapak Frederikus Lenajago. Silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur NTT, yang saya hormati Ketua Yayasan Santo Wilhelmus Flores, Senat Akademik Politeknik Santo Wilhelmus, Bapak Ibu dosen dan pegawai Politeknik Santo Wilhelmus, para mahasiswa, singkatnya Sivitas Akademika Politeknik yang berbahagia,
dan kita semua yang hadir pada pertemuan kuliah umum pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih untuk seluruh penyertaan dan perlindungannya, sehingga semua kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti kuliah umum pada tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur NTT yang memberikan kesediaan waktu untuk bersama-sama dengan Yayasan Santo Wilhelmus Flores, Civitas Akademika Politeknik Bowai, serta peserta lainnya yang juga mengikuti acara ini melalui Zoom. Pada kuliah ini yang akan diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur sendiri. Semoga kesempatan yang berharga ini membawa dampak kemajuan bagi proses pembelajaran dan pengembangan bagi lembaga pendidikan ini. Bapak Wakil Gubernur dan semua kita yang hadir yang berbahagia, kuliah umum di perguruan tinggi bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir dan wawasan pengetahuan umum tentang suatu topik tertentu yang pada hari ini temanya yang diangkat adalah wujudkan kemandirian pangan di masa pandemi. Kemandirian pangan yang paling tidak mencakup aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan atau konsumsi akan dikaji lebih dalam kuliah umum, sekaligus membuka cakrawala kita tentang ketahanan pangan sebagai sivitas akademika yang juga harus memberikan kontribusi pemikiran maupun tindakan konkret dalam hal isu ketahanan pangan ini. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Politeknik Bowai sebagai lembaga pendidikan vokasi berbasis pertanian memiliki 4 program studi, yaitu program studi tanaman pangan dan hortikultura, program studi manajemen lahan kering, program studi nutrisi dan makanan ternak, dan program studi akuntansi. Dengan kuliah umum pada hari ini yang dibawakan oleh Bapak Wakil Gubernur sendiri, kami berharap akan membuka cakrawala kami pada isu kemandirian pangan ini, sekaligus mendorong kami, para sivitas akademika, untuk secara nyata juga memberikan kontribusi untuk membangun kemandirian pangan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami pun boleh berharap dengan kebijakan Bapak Wakil Gubernur, Politeknik Bowai bisa lebih berkiprah dalam kontribusi di bidang pertanian di wilayah NTT, terutama pada era pandemik ini. Pada akhir sambutan singkat ini, kami mengundang dengan resmi sekaligus memohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan materi dan berbagai hal dalam acara kuliah umum ini dengan tema ketahanan pangan di era pandemik kepada Civitas Akademika Politeknik Santo Wilhelmus Bowai pada hari ini, Senin 16 Agustus 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberkati seluruh karya dan pelayanan Bapak Wakil Gubernur, serta seluruh usaha perjuangan kita untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan dalam masyarakat kita, dan kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga. Amin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur Politeknik Santo Wilhelmus, Bapak Frederikus Enajago, atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke acara utama kita, yaitu kuliah umum yang akan dibawakan oleh Wakil Gubernur NTT, Bapak Dr. Andes Yosef Naisuri, MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih.
kita NTT ini sudah dijuluki sebagai nusa terindah toleransinya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu. Mari terimalah salam kebinekaan kita untuk kita gaungkan ke seluruh penjuru Nusantara di Indonesia. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, seluruh sivitas akademika, Politeknik Bowai, dan para peserta studium general atau kuliah umum pada hari ini. Saya kebetulan selain Wakil Gubernur juga seorang guru dan seorang dosen dengan jabatan lektor kepala. Jadi kalau diminta untuk kuliah umum saya sangat antusias, apalagi di perguruan tinggi. Alasan lain sehingga saya menerima untuk memberikan ceramah atau studium general ini, sekaligus ceramah, sekaligus kuliah umum atau studium general. Karena ini Bowai ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Saya waktu kecil pernah sekolah di SD dekat Bowai, yaitu di Gero. Ya, saya walaupun hanya beberapa bulan saya kabur kembali di tempat kelahiran saya di Matalopo, tapi saya pernah mengenyam pendidikan di Gero Bowai. Jadi ini ada utang budi juga kepada Nage Bowai, Nage Tewe, kepada saya sehingga saya bisa jadi wakil gubernur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, saya mantan anggota Pansus Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Ya, karena ini kuliah umum, jadi saya harus memberikan juga mengenai pendekatan kita adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam arti bahwa saya akan memaparkan hal-hal yang bersifat ilmiah, tetapi juga hal-hal yang realistis yang terjadi di masyarakat, apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Di dalam pendidikan tinggi, dengan jelas di situ dikatakan bahwa pendidikan tinggi itu adalah terdiri dari program-program pendidikan ya, atau pembelajaran. Sebenarnya definisi ini masih diperdebatkan karena pendidikan itu sendiri atau pedagogi itu sendiri ialah usaha sadar yang terdiri dari bimbingan, pengajaran, dan atau strategi pelatihan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kompetensi yang akan diterapkan di masa depan. Dasar dari undang-undang ini tidak lain merupakan pemikiran yang kritis dari para the founding father kita, tokoh-tokoh pedagog kita, tokoh-tokoh pendidikan kita, pendidik kita, yang telah menyetir pendapat para filsuf, para pedagog yang sudah mendahului kita. Anda ingat seorang pujangga Romawi namanya Seneca, seorang filosof, dia mengatakan bahwa non scholae sed ite disimus. Kata-kata ini sangat luar biasa. Non scholae sed ite disimus. Kita belajar bukan untuk sekolah, bukan untuk perguruan tinggi, bukan untuk lulus politeknik, tetapi untuk hidup. Ini suatu istilah yang sangat luar biasa. Pada abad
ke-14 atau abad ke-16, tetapi sampai sekarang masih relevan. Beliau mengatakan non scholae sed vitae visimus. Oleh sebab itu, di dalam pembahasan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kita coba merumuskan beberapa poin yang belum dimasukkan di dalam Undang-Undang Pendidikan, karena memang itu dulu pendidikan tinggi itu masih masuk di dalam Undang-Undang Pendidikan, maka kita membuat tahun 2012 itu ada Undang-Undang mengenai pendidikan tinggi. Ciri dari sekolah tinggi, ciri dari perguruan tinggi, apapun bentuknya, apakah dia sekolah tinggi, apakah dia universitas, apakah dia institut, apakah dia politeknik, apapun namanya, apakah dia akademi. Ciri pertama adalah mempertahankan kebenaran ilmiah. Kebenaran. Sudah kebenaran ilmiah lagi. Nah, ini yang luar biasa. Tapi saya yakin para mahasiswa sudah tahu. Para kuliah umum, mata kuliah dasar umum pasti sudah dapat mengenai bagaimana kebenaran ilmiah. Bagaimana sesuatu dikatakan ilmiah, bagaimana sesuatu dikatakan benar, dan bagaimana sesuatu dikatakan kebenaran ilmiah. Ya. Oleh sebab itu saya tidak perlu mengulangi lagi. Dengan demikian, pada kuliah umum saya pada hari ini, saya akan memberikan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi ideal, idealis, bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia, pendidikan di Nusa Tenggara Timur, dan khususnya di Politeknik Pertanian di Bogor berkiprah secara ideal, idealis. Yang kedua, pendekatan ilmiah adalah realistis. Kondisi Indonesia saat ini dan kondisi Nusa Tenggara Timur saat ini, dan bagaimana kiprah atau tanggung jawab ilmiah dari perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini adalah Politeknik Santo Michelmus. Apalagi ada kata Michelmus, seorang santo yang luar biasa. Nah, ini sejalan dengan pidato Bapak Direktur tadi. Oleh sebab itu saya pendekatan adalah pendekatan ilmiah. Ada pendekatan ideal, pendekatan realistis, baru kemudian saya menggunakan apa dinamakan dengan dimensi fleksibilitas. Fleksibilitas itu adalah peramuan atau penggabungan atau perfeksian. Perfeksi artinya perpaduan, persatuan dari dimensi ideal, dimensi realistis menjadi dimensi fleksibilitas di dalam kontekstual dengan situasi yang ada saat ini. Para mahasiswa yang saya hormati, mengapa politeknik ada? Mengapa kita gunakan di dalam undang-undang pendidikan ada politeknik? Kenapa tidak bikin aja semuanya harus universitas? Perguruan tinggi itu ya semua perguruan tinggi, tapi semuanya itu institut aja, atau akademi aja, atau sekolah tinggi. Kenapa harus ada politeknik? Ini sangat mendasar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya kembali lagi, saudara-saudara sekalian. Di dalam pendidikan, atau di dalam pendidikan tinggi, yang namanya apapun pendidikan tinggi itu, hanya ada 2 ciri. Bagaimana menggerakkan orang, dan bagaimana menarik orang, supaya orang itu berbuat sesuatu. Politeknik ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Pertama kali dulu diuji cobakan di Switzerland, dan maju besar di Switzerland, di Swiss, baru ditiru ke seluruh dunia politeknik itu.
Mengapa politeknik itu sangat penting? Kembali lagi, saya menggunakan suatu istilah dari seorang filosof, seorang pedagogik terkenal, yaitu Thomas Aquino. Saya kira para mahasiswa pernah mendengar nama itu ya, nama Thomas Aquino. Beliau mengatakan, verba movent, exemplar trahunt. Ya. Ini mahasiswa, kalau apa bisa dicatat, verba movent, exemplar trahunt. Tulis biasa aja, bahasa Latin itu dengan bahasa Indonesia sama. Beliau mengatakan, kata-kata itu menggerakkan orang, tetapi teladan menarik orang. Jadi politeknik itu tidak hanya kata-kata, tapi politeknik itu adalah perbuatan, teladan, supaya orang bisa ikut, tidak bisa menarik orang. Saya senang tadi Pak Direktur mengatakan kita ada 4 prodi, dan salah satunya adalah lahan kering. Saya kira sangat luar biasa ini. Itu sesuai dengan kondisi kita di Nusa Tenggara Timur. Tapi jangan hanya lihat di Buawaya, jadi Buawaya hujannya pasti tiap hari. Tapi kalau lihat kami di Kupang di sini, hanya 9 bulan ini hujan baru sekali berkali. Nah, tapi lahan kering itu paling penting. Jadi kita lihat tidak hanya di Buawaya Nagiteo, tapi kita lihat merupakan satu kesatuan di Nusa Tenggara Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Dan saya mengharapkan bahwa lulusan dari Politeknik Santo Michaelenus ini bisa berkiprah sampai ke seluruh antero di Nusantara, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Ini harapan saya. Karena namanya Michaelenus, nanti saya akan jelaskan juga Santo Michaelenus itu jangan malu-malu Santo Michaelenus ya, para mahasiswa, teman-teman sekalian. Ya. Jangan gentar. Saya punya adik yang sekarang jadi Menteri Investasi, Pak Bakli, adik saya. Beliau mengatakan, Abang, saya pertama ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi kepala BKPM. Beliau ada rasa minder. Kenapa? Dia hanya tamat dari Universitas Cendrawasih. Biasanya yang jadi kepala BKM itu orang yang lulus dari Amerika, ya. Dari Inggris, Stanford University. Dari apa? Amerika itu Universitas Berkeley University. Dari Michigan, dari apa namanya, Kansas University. Ya, jelek-jelek anak saya juga lulus dari sana. Jadi anak saya putra Nagiteo, campuran Nagiteo dan Ngada, dia juga lulus dari sana. Tapi dia mau jadi petani, dia menjadi petani kopi. Saya mengatakan, karena kita keturunan petani, silakan Anda mau jadi petani, silakan. Jadi dia lepaskan dia punya pekerjaan di USA, dia datang ke NTT untuk menjadi petani. Saya bilang silakan, you jadi petani. Dan itu nanti sekali-sekali saya minta dia supaya dia bisa singgah di Politeknik, bagaimana pengalaman dia untuk bertani sebagai komparatif perbandingan antara di luar dengan kita di sini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam pendekatan ilmiah saya sudah berikan tadi, Politeknik itu apa, perguruan tinggi itu apa, kemudian sekolah itu apa, non sekolah, servitedissimus, tambah lagi dengan verba movent, exemplar trahunt. Sekarang kita kembali ke tema yang diberikan kepada saya. Tema yang diberikan ke saya bahwa wujudkan kemandirian pangan di masa pandemi. Saudara-saudara sekalian, secara ideal, berbicara mengenai pangan
berarti berbicara mengenai hidup. Ada pertanian, berarti ada pangan. Ada pangan, berarti ada makanan. Ada makanan, pasti ada hidup. Tidak ada makanan, orang peka kolon mati. Ya. Oleh sebab itu, hal yang sangat mendasar sekarang yang kita hadapi adalah bagaimana, tidak usah kita ngomong dulu tentang ketahanan pangan, ketersediaan pangan, apalagi masa COVID ini. Ada satu istilah yang menggelitik saya, istilah bagus sekali yang diberikan kepada saya, wujudkan kemandirian pangan. Wujudkan. Wujudkan berarti ini hipotesanya. Baru kemudian kita proses, apa itu mewujudkan? Elemen-elemen apa saja untuk mewujudkan itu? Kemudian kemandirian, elemen-elemen apa aja supaya kita mandiri? Dan elemen-elemen apa saja yang dikatakan dengan pangan? Baru ditambah dalam situasi COVID-19. Kata mewujudkan itu berarti hipotesa kita berdasarkan pengalaman kritis kita, berdasarkan SWOT analysis kita, analisa SWOT, apa strength kita, apa weakness kita, apa opportunity kita, apa threat kita. Berarti selama ini kita kurang mewujudkan kemandirian pangan, dan itu sangat realistis. Kata mewujudkan itu dikaitkan juga dengan kata-kata bagaimana kita mengusahakan, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita mengempowering semua sumber daya kita supaya ada ketersediaan pangan. Belum kita ngomong tentang kemandirian. Ketersediaan dulu. Ketersediaan. Ada ketersediaan itu artinya kita bisa datangkan dari mana aja, kita bisa beli dari mana aja. Berbeda kalau kita kemandirian. Berbeda kalau kita ngomong tentang ketahanan pangan. Belum lagi kita ngomong tentang kedaulatan pangan dalam Undang-Undang 18 mengenai pertanian. Bukan hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Itu, saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa makanan atau pangan adalah dasar manusia berbudaya. Tanpa makanan, manusia tidak berbudaya. Itu sudah pasti. Tanpa makanan, tidak ada kehidupan. Walaupun istilah kehidupan ini, makanannya itu adalah makanan jasmani dan makanan rohani. Ya, tadi bagus kita berdoa, itulah makanan rohani. Tetapi yang kita bicara sini bukan makanan rohani. Kalau makanan rohani itu nanti kita minta para uskup, para paus, para bukan para paus, satu aja, paus itu satu. Kebetulan paus yang sekarang teman saya, para mahasiswa. Belovito namanya. Dia punya nama itu Yosef juga. Paus yang sekarang. Pada saat saya sebagai ketua grup kerjasama Parlemen Meksiko Argentina, saya ketemu dengan beliau waktu itu masih sebagai uskup agung di Argentina. Jadi sampai sekarang saya masih berteman dengan beliau. Jadi jelek-jelek begini, ya anak yang pernah sekolah di Gero, temannya juga paus. Jadi Ibu Maria Emalinda ini ketawa-ketawa, saya kenal orangnya. Terus tambah lagi dengan saya punya adik Ben Steman, ada di situ lagi. Pak Ben ini adik saya. Bersama ada. Saya lihat tadi ada di situ. Pak Frederick juga direktur Politeknik, saya tidak asing lagi bagi saya ini. Kita teman-teman lama itu. Jadi kehidupan itu tidak ada makanan, tidak mungkin. Makanan tidak ada pangan, tidak mungkin. Pangan tidak ada pertanian, tidak mungkin.
pertanian tanpa teknologi, tanpa sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola tanah itu, maka tidak mungkin ada pangan. Oleh sebab itu, dengan kata lain, kita menekankan bahwa ada pangan, ada kehidupan. Ada pangan, ada berbudaya, ada budaya. Ya. Saya kira semua kita pasti tahu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lebih jauh lagi secara filosofis, pangan itu merupakan esensi dari manusia. Tanpa pangan, saya kira orang akan mati. Selain dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, makanan juga memiliki magic religius. Ambil contoh misalnya, di agama Muslim ada kambing, ada sapi di Hindu, walaupun ini tidak selalu benar ya kalau yang di Muslim kambing tidak. Biasanya kalau potong kambing kita selalu minta teman-teman kita yang dari Muslim. Ini saya hanya ambil contohnya, tidak benar. Secara ini mesti secara ilmiah lagi. Ini hanya contoh sambil lalu aja. Jangan dikatakan ini sudah kebenaran ilmiah. Saya masih meragukan kebenaran ini walaupun dari mulut saya. Kemudian roti dan anggur di dalam agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa saya mengatakan ada kata roti di situ? Saya mohon maaf, saya kebetulan beragama Katolik, sedikit membaca kitab suci. Santo Paulus mengatakan begini, dia menulis surat ke orang di Efesus. Hai orang Efesus, sine labore, non erit panis in ore. Ya. Dia mengatakan, hai orang Efesus, sine labore, non erit panis in ore. Tanpa kerja, tidak ada sepotong roti pun Anda untuk makan. Berarti tanpa kerja, ada tanah, tapi tidak dikerjakan, tidak dikelola, tidak ada pangan. Tidak ada pangan, ya tidak bisa makan. Hanya dikaitkan dengan roti. Nah, ini mengapa saya gunakan kata magis religi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pangan juga berkaitan dengan sosiologis, ya, interaksi. Apalagi menurut adat kita di Nusa Tenggara Timur atau di Indonesia, biasa kalau pagi-pagi orang menegur sapa, ya, karena ini tempatnya di Bawai, saya gunakan juga adat kita di Bawai. Dia bilang, maisi, kita minum air petu dulu. Jadi air petu itu orang ede, tapi kalau Bawai itu air panas. Ya, kita minum dulu air panas. Tapi bukan air panas itu bukan air panas yang air kosong. Nah, biasanya minum kopi. Minum kopi. Ini sosiologis interaksi. Kita bertamu ke orang pasti kasih kita minum dulu, minum kopi. Kopi itu dari mana? Ya dari tanam. Itu juga pangan, kopi. Minum teh juga pangan. Itu. Makan pisang goreng, makan pisang dan sebagainya, itu juga pangan. Jadi dari sudut apa saja, pangan ini sangat luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, politeknik, Bawai, jangan kecil hati. Saya ambil contoh tadi Pak Badri, dia dari universitas yang sangat terpon, paling unik di Papua sana. Dia bilang, abang, saya pertama ditunggu minder banget nih. Kenapa? Yang senior saya itu lulusan luar negeri. Tapi sekarang apa? Dia dipercaya lagi menjadi Menteri Investasi. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada alumni Politeknik Santo Miremus bisa jadi Menteri Pertanian Republik Indonesia.
Saya doa itu harus tidak boleh minder anak-anak sekalian. Kita boleh sekolah di kampung, tapi kita tidak kampungan. Adik-adik sekalian. Jadi harus bangkit. Tidak boleh minder. Ketemu dengan orang yang dari kota atau dari sekolah ini Jawa, dari IPB sekalipun, harus bisa diskusi. Mereka baca buku, kita baca buku. Mereka internet, kita juga internet, sama. Itu. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, saya memberikan semangat kepada Anda. Harus bangkit. Semangat belajar. Jangan tunggu ujian baru belajar. Biasa. Anak mahasiswa, saya ini pengalaman. Saya baru 48 tahun jadi dosen. Ya. Biasanya ada satu penyakit para mahasiswa, namanya penyakit pelan kortas. Pelan kortas, demam punggung. Begitu masuk di ujian, di ruangan ujian, itu punggungnya keringat semua. Mulai tendang sana, tendang sini, lihat sana, lihat sini, nyontek sana, nyontek sini. Itu pelan kortas. Demam, orang bilang demam punggung sebenarnya, bukan demam panggung, demam punggung. Begitu keluar di luar, sembuh. Sembuh. Oleh sebab itu, tapi saya lihat dari wajah-wajah anak-anak saya di Politeknik ini tidak kayak begitu, tidak apa namanya, tidak pelan kortas. Seperti Anda nonton sinetron tiap hari. Satu hari Anda nonton mungkin 10 satu sinetron atau apa. Tapi tiap hari juga Anda harus belajar 30 menit paling minim. Praktek juga begitu. Harus tidak boleh malu, tetapi praktek yang modern. Oleh sebab itu, ada anak-anakku sekalian, jangan minder. Kemudian mewujudkan tadi adalah usaha. Bisa usaha melalui pendidikan, bisa usaha juga melalui pelatihan-pelatihan singkat dan sebagainya. Baru kemudian kita bisa mewujudkan. Kalau kita memiliki kompetensi, maka kita bisa mewujudkan pangan itu. Berbicara mengenai pangan, ada 3 unsur seperti dikatakan oleh Pak Direktur tadi. Saya meminjam istilah Pak Direktur Politeknik tadi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Kita tahu sumber daya alam di Indonesia ini, geografis kita terdiri dari flora, fauna, dan pelikan. Itu dalam ketahanan nasional itu ada namanya trigata. Jadi trigata itu ada yang namanya flora, fauna, dan pelikan. Tetapi di dalam sumber daya alam yang berhubungan dengan pangan, komponen dasarnya adalah tanah. Ya, komponen dasarnya adalah tanah. Masalah tanah. Tanah ini, saudara-saudara sekalian, manusia semakin banyak, tanah tidak mungkin bertambah. Oleh sebab itu, lahirlah apa yang dinamakan dengan efektif efisien. Bagaimana kita menggunakan tanah ini supaya tanah ini bisa berhasil guna dan berdaya guna. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia mau tidak mau sekarang. Orang harus memiliki kompetensi. Dia harus memiliki knowledge. Dia harus memiliki skill. Tidak kalah pentingnya dan paling penting adalah memiliki attitude. Anda boleh pintar, Anda boleh profesor, Anda boleh baca buku yang luar biasa, Anda boleh terampil, tapi kalau Anda tidak memiliki moralitas, attitude, untuk menggunakan kepintaran Anda, maka percuma Anda bukan memiliki suatu kompetensi. Banyak sekali kita di Nusa Tenggara Timur ini yang pintar, banyak sekali yang terampil, banyak. Tetapi attitude-nya, saya kira kita masih harus bisa diuji atau dibuktikan.
attitude-nya itu paling penting. Karena berbicara kompetensi, berbicara mengenai 3 komponen tadi. Knowledge, skill, attitude. Mengapa di luar negeri, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dia lebih penting mendidik orang untuk queue, untuk antri, daripada dia belajar matematika. Beliau mengatakan, profesor saya dulu, waktu di Leiden University di Belanda, pada saat itu saya diuji, hanya ambil daun aja sampai 3 kali tidak lulus. Ambil daun, Bapak Ibu. Karena itu sangat realistis. Mereka mengatakan bahwa untuk antri itu berpuluh tahun harus dilatih. Belajar matematika 1 tahun sudah bisa. Belajar ilmu yang lain bisa baca buku. Tetapi attitude itu yang paling penting. Oleh sebab itu, sumber daya manusia paling penting. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi, Bapak Ibu. Tidak ada alasan bahwa Nusa Tenggara Timur ini kering. Anda lihat di Mesir, Anda lihat di Saudi Arabia. Paling kita tidak usah bicara Israel dulu deh. Israel itu memang teknologi sangat luar biasa. Padang gurun yang luar biasa, kering kerontang. Tetapi di tengah padang gurun itu ada kurma, ada tomat yang sebesar kelapa, ada sayur mayur yang luar biasa. Mengapa? Mereka gunakan irigasi tetes atau tetes air di bawahnya. Karena ada istilahnya, kadang-kadang karena dingin, kita tidak mandi, kita hanya cuci muka. Begitu pun juga dengan tanaman. Kita siram aja akarnya, tidak perlu dengan seluruh dengan batang dan sebagainya. Nanti sekali-sekali baru dengan batang, sekali-sekali baru kita mandi. Gitu. Kan para mahasiswa itu kadang-kadang kalau misalnya terlambat hanya cuci muka aja, tidak mandi. Tapi sampai di sana juga cantik, gagah. Itu pun juga tanaman. Gitu. Ini orang saya dapat dari seorang profesor di Israel, beliau mengatakan, ngapain Anda mesti mandi siram seluruh badan? Kalau Anda hanya cukup cuci muka bisa bagus. Ya udah, tanaman juga begitu. Kita kasih dia cuci mukanya atau siram kaki aja. Mukanya biar lap-lap aja begitu sedikit, tapi dia masih bisa hidup. Ini contoh-contoh yang saya bisa berikan, tetapi para mahasiswa bisa mengimplementasikan sesuai dengan bidang masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya attitude, saudara-saudara sekalian, adalah harus ada perbedaan antara work atau kerja dan garapan. Ini yang masih sangat rendah. Kita belum melakukan apa yang dinamakan dengan kerja. Orang ada satu lagu bahasa Boawai, bahasa Nagekeo, kemba uma nede sokwa tuai, sama atas si mo gaji bulai, sama atas si mo gaji bulai, si mo mona berusaku labui. Saya mohon maaf kalau para mahasiswa yang bukan berasal dari Nagekeo atau dari Nagekeo. Kenapa? Karena dia kerja, bukan garap. Kerja, definisi kerja menurut konvensi ILO mengatakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan barang dan jasa dengan puas dan memuaskan sambil memelihara segi jasmani dan rohani. Itu namanya kerja. Jadi usaha sadar, secara sadar kita berusaha. Untuk apa? Untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan apa? Saya yang menghasilkan itu puas, orang yang menggunakan itu harus memuaskan. Sambil memelihara segi jasmani dan rohani. Kalau Anda kerja dari pagi sampai pagi tidak istirahat, maka dari ilmu kedokteran, asam adrenalin fosfat dan kritika fosfat Anda akan habis. Kalau habis, berarti kita semua pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Karena kita mati.
Itu kalau maka itu lahirlah undang-undang kesehatan kerja 1 jam, dapat 1 hari 8 jam, ada istirahat 1 jam. Kemudian apakah kita puas? Mungkin kita puas. Banyak. Saya selalu mengatakan di ASN, kita belum kerja, baru garapan aja. Datang pagi, baca koran, dulu-dulu, siang, pulang, ke rumah makan, pulang lagi, 3:30, ceklek, pulang. Itu bukan kerja, itu garapan. Itu menggarap. Menghasilkan enggak? Tidak menghasilkan. Mau hasil tidak hasil terserah. Yang penting saya habis bulan dapat gaji. Nah, itu bukan kerja, itu garapan. Segi rohani harus dijaga. Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda datang untuk mendapat kuliah, ada untuk mempelajari. Tapi kalau Anda membaca buku aja, mempraktek aja tidak bisa, maka Anda bukan belajar. Itu bukan belajar, bukan pedagogi, bukan didaktik metode. Itu Anda hanya datang untuk bersenang-senang. Ya karena ini studium general, jadi sekaligus saya memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa supaya bagaimana proses didaktik metode itu bisa berjalan. Oleh sebab itu, di dalam mewujudkan kemandirian pangan, pertama adalah perubahan sikap dari garapan, dari laboring menjadi work atau kerja. Karena sudah ada. Bagaimana kita menggarap tanah. Garap tanah, bukan kerja tanah. Kalau tidak menghasilkan, hanya garap. Bagaimana untuk menghasilkan? Dia bilang, ini kali tunggu hujan. Woi, ini panas. Ini kemarau. Tapi tidak ada usaha teknologi supaya bisa ada air. Misalnya, pas hujan datang, ada jebakan-jebakan, bikin embung-embung dan sebagainya, supaya ada air yang bisa mengalir untuk bisa menghidupkan tanaman. Nah, itu baru namanya kerja. Dan kalau tidak, kalau tunggu aja nasib, ya itu garap. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kata mewujudkan ini, yang pertama adalah kita usaha perubahan sikap dari garap menjadi kerja. Yang kedua, bagaimana kita mengelola lahan kita. Situasi apapun, lahan kita harus bisa menghasilkan sesuatu. Tuhan sudah memberikan kita akal budi. Tuhan memberikan kita lahan yang sangat luar biasa. Memberikan kita tanah. Sekarang tinggal kita manusia bagaimana kita mengelolanya. Itu istilah mewujudkan. Kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam kemandirian berarti kita harus berdiri. Presiden, ini besok 17 Agustus, Presiden Soekarno mengatakan berdiri di atas kaki sendiri. Artinya kemandirian itu kita tidak mengharapkan bantuan dari lain-lain dan sebagainya. Mungkin pertama kita bisa bantuan dari luar, dari siapa aja, tetapi ke depan kita bisa mengelola, kita bisa memanage sendiri hasil dari pengolahan tanah itu untuk kemandirian pangan kita. Kemudian kita berbicara mengenai pangan. Tadi saya sudah katakan bahwa pangan ini berhubungan dengan 3 unsur. Unsur yang pertama adalah tanah, unsur kedua sumber daya manusia, unsur ketiga adalah teknologi dan atau perkembangan iptek yang sekarang timbul dan pengetahuan yang ada. Kemudian Bapak Ibu dari sudut regulasi di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Di mana dalam undang-undang itu mengatakan bahwa pertanian di Indonesia ini, ketahanan pangan di Indonesia ini, itu berasaskan pertama adalah kedaulatan, kedua kemandirian, ketiga ketahanan, keempat keamanan, 5 manfaat, 6 pemerataan,
7 keberlanjutan, dan ke-8 keadilan. Kata keadilan ini, saudara-saudara sekalian, harus, apalagi Anda sebagai mahasiswa, harus bisa membedakan kata adil dan keadilan. Adil adalah sama rasa, sama rata. Tapi kata keadilan, yaitu adil yang secara proporsional. Kau tidak kerja, kau harus dapat sedikit. Kau kerja rajin, pasti kau dapat banyak. Itu yang namanya keadilan yang proporsional. Proporsional, bukan adil yang egaliter. Keadilan. Berarti apa? Berarti kalau Anda bisa mengelolakan tanah untuk menghasilkan pangan secara banyak, itulah kata adil. Dulu saya ingat di Buawai, seorang tokoh pertanian, Insinyur Vitalis Juang, pernah mendirikan apa dinamakan dengan sekolah usaha tani. Mengapa dia tidak menggunakan sekolah tani? Tapi ada kata usaha. Mungkin kita tidak sadar bahwa Insinyur Vitalis jauh-jauh sebelumnya sudah memikirkan bagaimana kemandirian pangan. Ya. Kenapa saudara-saudara sekalian? Dia menggunakan kata usaha. Tani, nenek moyang kita sudah ajar kita bagaimana bercocok tanam. Tapi usaha tani hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini, itu dinamakan dengan usaha. Kalau pertanian, seorang tamat dari Politeknik Pertanian Buawai pulang ke kampung, bercocok tanam, bertani, sama seperti orang-orang kita, orang tua-tua kita, secara sederhana, tidak menggunakan teknologi modern, tidak menggunakan cara-cara secara ilmiah, maka itu bukan seorang mahasiswa, bukan seorang tamatan dari seorang politeknik. Berarti dia sama saja dengan orang di kampung, bahkan orang kampung lebih hebat dari kita. Maka dulu Insinyur Vitalis saya kenal baik, saya mengatakan, kenapa Bapak Insinyur Vitalis Juang mendirikan sekolah usaha tani? Dia bilang, Yosef, sekolah semua orang tahu, tani semua orang tahu, tapi usaha itu yang harus diberikan kepada masyarakat. Kata usaha itu. Jadi saya kira Pak Direktur, teman-teman Sivitas Akademika, mari kita kata sederhana, kata usaha yang sudah dirintis oleh The Founding Father kita dulu, sehingga menghasilkan sekolah pertanian yang sangat luar biasa, dan embrionya itu para alumninya berkeliaran, bertebaran di seluruh antero Nusantara ini, dan di Nusa Tenggara Timur paling banyak. Itu kenapa? Karena dia mengatakan sekolah usaha tani. Tidak ada ciri khasnya. Mudah-mudahan Politeknik, sekali waktu saya akan kunjungi ke Politeknik, saya mau melihat bagaimana ciri khas usaha dari para mahasiswa itu. Ya, para mahasiswa, supaya kita beda dengan Politeknik pertanian lain di Indonesia ini. Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai wujudnya kemandirian pangan, kemandirian dalam arti bahwa harus ada pangan. Pangan ini macam-macam. Saya kira adik-adik tahu semua itu pangan itu apa. Maka itu sekarang saya selalu mengatakan kepada Menteri Keuangan, tolong dirubah indikator-indikator yang ditentukan oleh Bank Dunia, mengatakan orang miskin itu kena 1 minggu tidak makan nasi 2 kali. 1 minggu tidak makan bersama satu keluarga 2 kali berturut-turut. Saya bilang, mana mungkin kami orang di NTT pergi ke sawah makan sendiri-sendiri. Ada yang makan di sawah, ada yang mama makan di rumah, ada yang kebun di sana, di sini, tapi mereka makan. Tapi kalau mesti makan sama-sama tiap hari,
dan dihitung tiap minggu mesti 2 kali. Saya kira kalau seminggu sekali berkali, karena orang-orang kita bisa kembali ke rumah masing-masing dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang di daerah di Nusa Tenggara Timur tidak selalu begitu. Ada yang dia di kebun, ada yang di rumah. Ada anaknya sebelah sana, anaknya sebelah sini. Dia makan. Tetapi kriteria untuk makan dalam 1 minggu bersama-sama satu keluarga besar itu tidak relevan untuk kami di Nusa Tenggara Timur. Saya katakan demikian. Kemudian yang kedua, apakah pangan sama harus dengan nasi? Tidak. Makan singkong juga bisa lebih enak. Makan ubi juga enak. Makan pisang rebus juga lebih enak. Makan ondo juga bisa. Dulu kita selalu mengatakan kalau makan ondo itu orang miskin. Tapi kalau ondo itu dikelola dengan baik, adik-adik politeknik bisa kembangkan itu ondo menjadi suatu makanan yang sangat luar biasa. Itu ada ciri khas kita. Seperti sekarang kita kembangkan kelor, Bapak Ibu. Begitu COVID sekarang, orang cari kelor di mana-mana. Di seluruh dunia minta dari NTT kelor. Kelor yang paling luar biasa. Anda bisa lihat, kalau orang yang punya susuk, orang yang punya magic, orang yang punya black magic, ambil itu batang kelor, ambil daun kelor, dikipas saja, itu magicnya hilang semua, susuknya hilang semua. Itu remos-remosnya hilang semua. Nah, sama seperti ondo. Ondo di Nagekeo itu sangat luar biasa banyak. Tapi dulu orang apa? Orang menghina kalau kita tidak ada jagung, tidak ada makanan lain, baru makan itu. Kalau orang lapar katanya. Tapi coba itu bisa dikembangkan. Mungkin secara teknologi kita bisa uji. Dia punya kadar apa namanya, kadar makanannya. Mungkin bisa untuk pengobatan. Mengapa orang tua kita dulu bisa pada saat makan ondo bisa 1 hari bisa dia hidup, dia bisa kuat, bisa kerja ladang dan sebagainya. Mungkin itu bisa dikembangkan oleh adik-adik di politeknik, bisa melakukan riset supaya bisa mengembangkan tanaman-tanaman yang dulu mungkin dianggap itu rendah, tetapi bisa ditingkatkan, dia menjadi pangan yang sangat luar biasa. Jadi berbicara mengenai kemandirian berarti berbicara mengenai bagaimana kecukupan pangan, apa saja pangan yang memberikan nutrisi, memberikan kehidupan, memberikan hidup, memberikan daya ketahanan di dalam diri manusia itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai pangan, mengenai tanah tadi, sekali lagi saya menggunakan satu istilah dalam bahasa Latin, tempora mutatur, et nos mutatur in illis. Tempora mutatur, et nos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Kalau kita tidak berubah di dalamnya, maka waktu